Oke, halo teman-teman. Sebelumnya aku mau mastiin dulu suara aku masuk kan ya? Halo? Masuk, Kak. Oke, makasih banyak ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta Essay Competition Logika UI 2025. Perkenalkan, saya Rena yang akan bertugas sebagai Master of Ceremony dan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dan hadir bersama pada acara hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, kalau gitu tidak perlu basa-basi lagi. Mari kita masuk ke acara intinya, yaitu penjelasan ketentuan dan teknis babak penyisihan essay competition untuk kategori siswa. Mohon diperhatikan dan dipahami dengan baik ya teman-teman, karena jika kalian memiliki pertanyaan, boleh banget disimpan terlebih dahulu untuk nanti dikeluarkan saat sesi tanya jawab. Kalau begitu, langsung saja kita persilakan kepada Satrio untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Rena selaku Master of Ceremony. Sebelumnya aku pengen make sure dulu suara aku terdengarkan ya teman-teman. Masuk Terdengar, ya? Kak. Ya, terdengar. Oke, maaf ya, mungkin di sini kalau misalkan kedengaran hujan, cuman semoga nggak masuk suara hujannya. Oke, jadi sebelumnya terima kasih Rena selaku Master of Ceremony yang udah membuka dan membawakan acara Technical Meeting Essay Competition untuk kategori siswa logika UI. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah antusias untuk mendaftarkan dirinya di Lomba Essay Competition untuk kategori siswa Logika UI 2025 dan sudah mau untuk hadir di technical meeting pada hari ini. Oke, jadi teman-teman setelah melihat di grup komunitas dan sosial media Logika UI pada tanggal 21 September, setelah grand opening kita akan mengadakan technical meeting, yaitu technical meeting yang diadakan saat ini. Nah, untuk technical meeting ini kita akan membahas mengenai bagaimana mekanisme dan penjelasan-penjelasan yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman masuk ke dalam babak penyisihan di lomba ini gitu. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan atau misalkan nanti ada kebingungan, di akhir slide kita akan buka sesi tanya jawab atau Q&A. Jadi, mohon diperhatikan dengan baik ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti ada yang mungkin di pertengahan Zoom ini ada urgensi untuk keluar dari Zoom, itu nggak apa-apa banget karena kita kebetulan juga merecord Zoom ini dan akan membagikan PPT ini setelahnya di grup komunitas. Gitu. Boleh di next slide. Oke, jadi untuk esai competition logika UI kategori ISO ini akan dibagi menjadi dua babak nih teman-teman, yaitu babak penyisihan dan babak final. Nah, babak penyisihan ini akan dilaksanakan secara daring dan asinkronus. Jadi teman-teman nggak perlu nih kayak mungkin datang ke UI untuk submisi karya. Jadi teman-teman hanya perlu menggunakan platform-platform yang memang digunakan untuk mengerjakan esai seperti Google Docs atau Microsoft Word. Begitu. Nah, setelah itu, peserta akan diminta mengumpulkan deliverables atau berkas-berkas yang harus dikumpulkan ketika mensubmisi karya. Ada dua yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah karya tulis esai. Nah, karya tulis esai ini dikirim menggunakan format PDF dengan ketentuan nama file, yaitu nomor peserta underscore nama lengkap underscore esai dot PDF. Nah, untuk nomor peserta ini, mungkin teman-teman udah mendapatkan nomor peserta dari email Logika UI ketika teman-teman meregistrasi untuk mendaftarkan diri di lomba ini. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang belum mendapatkan nomor peserta atau belum mendapatkan email dari Logika UI, teman-teman bisa segera menghubungi narahubung yang tertera di buku panduan pada halaman akhir untuk segera diberikan nomor peserta. Begitu ya teman-teman. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa untuk nama lengkap itu tidak diperlukan format menggunakan spasi teman-teman. Jadi kayak misalkan nama aku Satriano Hidayat,
ditulisnya kayak Satrio tanpa spasi Nur, tanpa spasi Hidayat, dengan setiap kata huruf depannya tetap menggunakan huruf kapital. Nah, lalu untuk yang kedua, teman-teman juga perlu mengumpulkan yang namanya lembar orisinalitas. Lembar orisinalitas ini apa? Lembar orisinalitas ini adalah surat di mana teman-teman memberikan rasa tanggung jawab bahwa karya yang teman-teman kumpulkan adalah karya yang benar-benar orisinal dan karya yang benar-benar dibuat oleh teman-teman gitu. Nah, nantinya di lembar orisinalitas ini teman-teman mengisi nama, lalu ada nomor peserta, lalu ada subtema yang teman-teman pilih, serta ada tanda tangan dan materai yang perlu teman-teman bubuhkan. Nah, untuk template dari surat lembar orisinalitas bisa teman-teman akses di tautan ristek.link/ketentuan berkas esai siswa. Nah, untuk lembar orisinalitas ini sendiri, nantinya teman-teman bisa menggunakan dua metode, yaitu menggunakan metode bubuh secara kertas ataupun secara digital. Jadi buat teman-teman yang nantinya mau menggunakan lembar orisinalitas dengan membubuhkan tanda tangan secara basah dan menggunakan materai secara fisik, itu teman-teman bisa nanti scan. Habis di scan, nanti teman-teman bisa langsung dijadikan PDF dan disesuaikan dengan ketentuan format filenya. Nah, kalau teman-teman mau memilih dengan metode digital, nanti teman-teman bisa nih menggunakan tanda tangan digital dengan penggunaan e-materai dan teman-teman bisa mengikuti prosedur-prosedur yang ada di internet secara resmi bagaimana caranya menggunakan e-materai. Begitu. Nah, setelah teman-teman udah menyiapkan dua berkas yang paling utama untuk disiapkan, yaitu karya tulis esai dan lembar orisinalitas, teman-teman bisa mengumpulkan kedua deliverable tersebut pada tautan Google Form, yaitu ristek.link/submisi berkas esai siswa Logika UI 2025. Boleh di next? Oke, nah untuk lini masa pengerjaan esai, peserta ditantang untuk menuangkan gagasan kreatifnya melalui karya tulis esai secara daring dan asinkronus dalam rentang waktu 21 September atau per hari ini pukul 16 WIB hingga 11 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB. Teman-teman perlu memperhatikan deadline pengumpulannya ya. Lalu perhatikan juga bahwa akan dikenakan sanksi jika teman-teman mengumpulkan terlambat. Nah, sanksi yang akan diberikan adalah pengurangan nilai 3 poin akhir per menit apabila teman-teman mengirimkan submisi pada Google Form melewati tenggat waktu yang ditetapkan, yaitu pada Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 23.59. Nah, makanya teman-teman jika ingin memaksimalkan poin yang teman-teman ingin raih, jangan sampai terlambat ya. Boleh di next. Oke, untuk tema dan subtema yang akan kita bawakan pada lomba essay competition kategori siswa ini, kita akan membawakan tema berjudul tentang peran ilmu matematika dalam resiliensi pembangunan berkelanjutan. Perlu diperhatikan juga bahwa Logika UI ini adalah lomba yang dibawahi oleh Departemen Matematika, yaitu dibawahkan 3 prodi yaitu matematika, statistika, dan ilmu aktuaria. Jadi teman-teman tidak hanya terbatas menggunakan ilmu matematika saja nih untuk bisa menggagaskan ide-ide teman-teman di tema yang kita bawakan. Kalau misalkan teman-teman mau membawakan ide dan inovasi terkait dengan ilmu statistika maupun ilmu aktuaria, itu juga akan sangat diperbolehkan. Nah, selanjutnya untuk subtemanya, teman-teman diwajibkan untuk memilih satu dari 4 subtema yang telah kita tentukan nih, teman-teman. Subtema yang telah kita tentukan ini adalah subtema yang berdasarkan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, subtema yang kita tawarkan yang teman-teman bisa pilih itu ada 4. Yang pertama itu ada SDGs nomor 3, yaitu tentang kesehatan dan kesejahteraan. Lalu yang kedua ada SDGs nomor 8, yaitu tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu ada SDGs nomor 9, tentang infrastruktur, industri, dan inovasi. Lalu yang keempat, SDGs nomor 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Sekali lagi, teman-teman diharapkan untuk memilih hanya satu dari 4 subtema yang ingin teman-teman pilih untuk dikembangkan idenya dalam suatu karya esai. Nah, nantinya subtema yang teman-teman pilih bakal dicantumkan juga nih di lembar orisinalitas. Maka dari itu, perlu diperhatikan ya. Boleh di next?
Oke, selanjutnya terkait dengan batasan-batasan karya esai yang teman-teman submisi itu ada 4. Yang pertama adalah karya esai yang dikirimkan merupakan karya orisinal yang tentu saja dibuktikan dengan lembar orisinalitas yang template-nya sudah disediakan. Dan belum pernah menang di perlombaan tingkat nasional maupun internasional. Jadi, esai yang teman-teman udah mungkin pernah menang di tingkat nasional maupun internasional tidak bisa kembali disubmisi pada lomba competition esai Logika UI 2025. Nah, lalu yang kedua, karya yang dikumpulkan adalah karya yang tidak mengandung unsur-unsur penghinaan terhadap SARA, pornografi, radikalisme, kekerasan, dan atau pelanggaran aturan atau hukum atau norma yang berlaku. Nah, selanjutnya, batas plagiarisme dari karya yang dikumpulkan adalah sebesar 20% dengan pengecekan dilakukan melalui Turnitin. Nah, tenang aja teman-teman, untuk batas plagiarisme ini yang akan mengecek dari Turnitinnya sendiri adalah dari pihak panitia dan pihak juri. Jadi, teman-teman mungkin kalau misalkan mau ngecek sendiri juga nggak apa-apa, tapi ujung-ujungnya dari pihak panitia dan dari pihak juri juga akan tetap mengecek terkait batas plagiarisme karya yang teman-teman kumpulkan. Nah, selanjutnya yang keempat, karya esai ditulis sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan. Untuk sistematika penulisan yang ditentukan itu ada di slide selanjutnya. Mungkin boleh di next, operator. Oke, untuk ketentuan penulisan ini sendiri, ini ada dua nih teman-teman. Yang pertama ada ketentuan laporan, dan yang kedua ada struktur laporan. Pertama-tama kita akan bahas mengenai ketentuan laporan terlebih dahulu. Ketentuan laporan, penulisan karya mengikuti template yang sudah disediakan. Bisa teman-teman lihat juga di buku panduan, itu ada di tautan ristek.link/ketentuan berkas esai siswa. Nah, selanjutnya, kaidah kebahasaan yang teman-teman gunakan untuk karya esai teman-teman adalah kaidah kebahasaan yang menggunakan aturan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia. Untuk ukuran kertas yang teman-teman gunakan itu adalah ukuran kertas A4 berorientasi portrait dengan margin 4 cm di sebelah kiri, 3 cm di sebelah kanan, 3 cm di sebelah atas, dan 3 cm di sebelah bawah. Untuk font yang teman-teman gunakan itu adalah Times New Roman dengan font size ukuran 12 untuk isi dan ukuran 14 bercetak tebal untuk judul bab. Nah, untuk spasi yang teman-teman gunakan itu ada 1,5 untuk isi dan 1 untuk daftar pustaka. Untuk alignment yang digunakan adalah alignment justified. Dan untuk maksimal halaman itu adalah berjumlah 15, di mana itu tidak termasuk cover, daftar pustaka, dan lampiran. Perlu diperhatikan bahwa lomba ini tidak ada maksimal jumlah kata. Jadi teman-teman hanya terbatas pada jumlah maksimal halaman, yaitu 15 halaman, tidak termasuk cover, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya, daftar pustaka ditulis dalam format APA Style 7th Edition. Boleh di next. Oke, selanjutnya untuk struktur laporan, teman-teman sebenarnya yang diwajibkan untuk ada di laporan teman-teman ini ada 3, yaitu cover, bagian isi, dan daftar pustaka. Untuk cover sendiri, itu nanti bakal ada template sendiri teman-teman dari kita. Sama tautannya yang tadi, untuk tautan yang ada di buku panduan dan di PPT ini, nanti teman-teman bisa cek. Nanti teman-teman tinggal mengikuti aja arahan-arahan yang ada di template tersebut untuk bagian cover. Nah, selanjutnya untuk bagian isi esai itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang yang menjelaskan alasan topik yang teman-teman pilih itu penting untuk dianalisis, rumusan masalah yang teman-teman ingin bawakan, dan tujuan dari penelitian atau proyek analisis teman-teman yang ingin teman-teman raih. Nah, selanjutnya, yang bagian kedua itu ada pembahasan, yaitu tentang pemaparan ide atau gagasan
atau inovasi yang ingin teman-teman bawakan pada karya teman-teman. Selanjutnya, untuk yang bagian ketiga itu ada penutup yang menampilkan kesimpulan dan rekomendasi, di mana rekomendasi ini sifatnya opsional. Tapi rekomendasi ini bisa menjadi poin plus teman-teman jika teman-teman ingin mendapatkan poin yang lebih tinggi. Lalu ada daftar pustaka dengan menggunakan format APA Style 7th Edition. Dan yang terakhir, teman-teman bisa menambahkan lampiran jika teman-teman memang membutuhkan untuk melampirkan sesuatu. Tapi lagi-lagi lampiran ini sifatnya opsional ya teman-teman. Yang harus diwajibkan dalam struktur laporan hanya ada 3, yaitu cover, bagian isi, dan daftar pustaka. Oke, boleh di next. Oke, sekarang untuk lini masa dari essay competition kategori siswa Logika UI 2025 sendiri, untuk babak penyisihan itu akan dimulai per hari ini pukul 16 WIB, tanggal 21 September, sampai dengan 11 Oktober 2025, pukul 23.59 WIB. Di mana teman-teman masih bisa diberikan kesempatan jika teman-teman telat atau terlambat untuk submisi karya, dengan sanksi atau dengan risiko teman-teman mendapatkan pengurangan poin sebesar 3 poin akhir per menitnya. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman untuk batas akhir submisinya, yaitu 11 Oktober 2025 pada pukul 23.59 WIB. Nah, untuk pengumuman finalis dari babak penyisihan ini akan diumumkan pada tanggal 3 November 2025. Entah itu dari grup komunitas atau dari sosial media Logika UI 2025 yang nantinya akan disesuaikan dari pihak panitia. Perlu diperhatikan juga bahwa nantinya yang berhasil atau berkesempatan untuk lolos ke babak final akan diadakan technical meeting untuk para finalis. Jadi, mohon kesediaan teman-teman yang nantinya lolos ke babak final untuk bisa hadir dalam technical meeting babak final untuk essay competition kategori siswa. Nah, selanjutnya, untuk babak final dan grand closing serta awarding, mungkin teman-teman udah lihat di buku panduan kemarin-kemarin itu tanggal 21 November sama 22 November ya, atau hari Jumat dan hari Sabtu. Akan tetapi, ada sedikit perubahan nih teman-teman. Yang tadinya babak final diadakan hari Jumat, itu digeser menjadi hari Sabtu, tanggal 22 November 2025. Begitu juga dengan grand closing dan awarding yang digeser menjadi hari Minggu pada tanggal 23 November 2025. Perlu diperhatikan juga bahwa babak final essay competition Logika UI 2025 ini akan dilaksanakan secara luring di Universitas Indonesia. Jadi teman-teman yang mungkin jauh dari kampus Depok UI, boleh nih dipersiapkan jika nantinya teman-teman berhasil lolos ke babak final, dipersiapkan untuk transportasi dan akomodasinya. Oke, mungkin untuk lini masa segitu aja dari babak penyisihan, pengumuman finalis, babak final, sampai grand closing dan awarding. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada indikator penilaian babak penyisihan. Di mana ini adalah transparansi atau rubrik penilaian yang teman-teman perlu perhatikan jika teman-teman ingin mendapatkan poin yang tinggi serta teman-teman ingin maju ke babak final. Oke, yang pertama itu ada format penulisan dengan rincian kesesuaian dengan ketentuan di buku panduan dengan bobot sebesar 5%. Lalu, ada bagian aspek terkait gagasan atau ide. Dengan rincian, keunikan dengan bobot 15%, kreativitas dan inovasi dengan bobot 15%, urgensi dan kebermanfaatan dengan bobot 15%, dan kejelasan aktualisasi gagasan dengan, kesesuaian dengan tema dan subtema bobotnya 10%, kejelasan aktualisasi gagasan bobotnya 5%. Nah, selanjutnya untuk aspek format data dan perolehan informasi dengan rincian kevalidan data dan kesesuaian data dengan topik dengan bobot 5%, kesesuaian isi dengan sumber referensi atau daftar pustaka dengan bobot 5%. Selanjutnya untuk aspek struktur dan substansi itu ada rincian dengan
peruntutan penjelasan dari awal sampai akhir dengan bobot 10%, dan ada kesesuaian dengan isi judul dengan bobot 5%. Nah, yang terakhir dari aspek penerapan ilmu matematika, dengan rincian kesesuaian ilmu matematika, statistika, dan atau ilmu aktuaria, dengan gagasan yang dibawa, dengan bobot sebesar 10%. Oke, boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ada pelanggaran dan sanksi yang perlu diperhatikan nih oleh teman-teman. Oke, untuk pelanggaran sendiri, yang pertama itu ada pelanggaran ketika peserta tidak melengkapi syarat administrasi. Yang kedua, peserta terbukti melakukan tindak kecurangan dan pelanggaran serius terhadap plagiarisme. Yang ketiga, peserta yang terlambat melakukan konfirmasi kehadiran pada tahap selanjutnya. Yang keempat, peserta yang tidak hadir tanpa konfirmasi alasan yang jelas. Yang kelima, peserta yang lolos pada babak final, tapi identitas peserta yang hadir berbeda dengan identitas peserta yang mendaftar. Pada hal ini terbukti menggunakan joki. Lalu yang keenam, peserta yang terbukti melakukan tindakan curang dan pelanggaran lainnya melalui pertimbangan juri dan atau panitia. Dan yang terakhir, peserta yang mengirimkan karya mengandung unsur penghinaan terhadap SARA, pornografi, radikalisme, kekerasan, dan atau pelanggaran aturan atau hukum atau norma yang berlaku. Boleh di next? Nah, jika teman-teman terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah disebutkan tadi, maka sanksi yang akan diberikan kepada teman-teman sekalian adalah diskualifikasi tanpa adanya gugatan. Boleh di next? Oke, tadi kan aku udah sempat mention untuk babak final akan diadakan secara luring di Universitas Indonesia. Bagi teman-teman yang mungkin berada di luar daerah Jabodetabek, kami juga menyediakan beberapa akomodasi yang bisa teman-teman pilih dengan rentang harga sebesar 350.000 sampai 400.000. Yaitu disediakan makan malam untuk hari pertama dan sarapan pagi untuk hari kedua, penjemputan pengantaran, penginapan 1 malam tanggal 22 sampai 23 November 2025 dengan 3 orang per kamar. Selanjutnya, ada tambahan jika teman-teman ingin request hanya 2 orang per kamar, yaitu ditambah sebesar 50.000. Dan jika teman-teman ingin menambah penginapan sebanyak 1 hari, itu juga bisa ditambah sebesar 250.000. Titik jemput yang kami sediakan itu ada 2, yaitu stasiun Manggarai dan stasiun Gambir. Boleh di next? Oke, untuk sesi pemaparan penjelasan terkait teknis dan mekanisme dari babak penyisihan essay competition kategori siswa logika UI 2025 disudahkan, dan jika teman-teman ada yang ingin bertanya, teman-teman bisa nih untuk scan QR code yang sudah ditampilkan di layar atau mengetik di website masing-masing dengan tautan yaitu ristek.link/sesi pertanyaan ECS. Kami tunggu pertanyaan teman-teman ya. Oke, mungkin karena udah ada pertanyaan yang masuk, share screen akan aku ambil alih. Jika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa cek di kolom chat Zoom yang ada di Zoom ini untuk bisa masuk ke tautan yang diberikan.
Oke, untuk Oke, seberapa teknis penggunaan matematika atau statistika atau aktuaria yang diharapkan? Apakah cukup konsep sederhana atau harus ada perhitungan atau analisis yang mendalam? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman sebenarnya tidak ada ketentuan khusus untuk menggunakan perhitungan atau analisis tertentu yang ingin teman-teman gunakan. Akan tetapi, berdasarkan dengan rubrik penilaian, kita juga ada nih eh, bobot sebesar kurang lebih sebentar, kurang lebih ada 10%. Dan juga terkait dengan gagasan atau ide, serta format data dan perolehan informasi yang teman-teman pilih. Dari kami, itu tidak ada eh, mewajibkan teman-teman harus menulis konsep sederhana atau harus ada perhitungan atau analisis mendalam. Tapi gagasan yang teman-teman bawakan itu lagi-lagi akan menentukan atau akan ditentukan oleh rubrik penilaian yang akan dinilai oleh juri dan panitia. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah boleh mengambil studi kasus internasional atau harus yang relevan di Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman boleh banget untuk mengambil studi kasus internasional. Akan tetapi, jika teman-teman mengambil studi kasus yang relevan di Indonesia, itu akan menjadi poin plus ya, karena implementasi dari gagasan yang teman-teman bawakan itu akan menjadi salah satu penilaian yang akan dinilai oleh juri dan panitia. Oke, untuk selanjutnya, Kak, untuk template penulisan karya belum dibuka ya aksesnya. Oke, mungkin bakal aku buka aja kali ya sekarang biar teman-teman bisa ngeliat juga. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan eh, atau gini aja deh teman-teman. Eh, apa namanya? Berkas-berkas yang digunakan untuk lomba itu bakal aku buka setelah sesi technical meeting ini selesai. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya terkait dengan berkas-berkas ketentuan, teman-teman bisa gunakan grup komunitas di grup Q&A. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jika kita sudah memilih satu subtema, namun ada sedikit berkesinambungan dengan subtema lain, walau dominan dengan subtema yang telah terpilih, apakah boleh? Oke, sebenarnya boleh-boleh aja teman-teman. Tapi lagi-lagi, tadi untuk di bagian rubrik penilaian, itu ada rincian terkait dengan kesesuaian dengan tema dan subtema. Jadi, bagaimana caranya teman-teman membawakan gagasan teman-teman untuk tetap bisa berfokus di satu subtema yang dipilih, itu akan menjadi nilai poin plus. Tapi kalau misalkan teman-teman mau berkesinambungan dengan subtema yang lain, itu tetap diperbolehkan. Oke, saat final, apakah gagasan perlu dibuat dalam bentuk prototype? Oke, untuk menjawab soal ini, lagi-lagi kita masih belum tahu ya teman-teman. Nantinya kalau misalkan untuk babak final akan diadakan technical meeting kembali. Cuman kalau misalkan teman-teman ingin membawakan gagasan yang sekiranya membutuhkan menginovasikan atau memproduksi suatu prototipe, itu nggak apa-apa banget. Cuman di saat final nanti, apakah prototipenya itu perlu dibuat atau dibawa, itu kita masih belum bisa ngasih informasinya ya teman-teman. Itu masih akan kita bahas di technical meeting babak final. Oke, Kak, jikalau esai yang kita buat sebenarnya benar-benar origin, tapi ternyata terdeteksi ada unsur plagiarisme, itu bagaimana? Oke, jadi tadi kan kita udah sempat mention kalau dari panitia dan juri akan ada cek plagiarisme dari karya yang kalian kumpulkan dengan Turnitin
maksimal sebesar 20%. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir jika nantinya teman-teman eh, atau misalkan teman-teman kalau misalkan mau ngecek duluan juga nggak apa-apa. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman udah ngecek tingkat plagiarismenya itu lebih dari 50%, maka itu teman-teman bisa banget nih untuk melihat kembali apakah karya yang teman-teman tulis itu sudah sesuai dengan ketentuan di guidebook atau belum. Tapi kalau misalkan tingkat plagiarismenya itu masih di bawah 20%, itu udah aman banget ya teman-teman. Jadi kita anggap itu tidak ada unsur plagiarisme dari karya lain. Untuk covernya ada ketentuan dikasih logo UI atau bagaimana Kak? Untuk cover nanti ada logonya ya teman-teman. Tapi logonya itu adalah logo Logika UI 2025 yang nantinya akan ada juga fotonya berupa PNG di eh, di apa namanya drive terkait dengan berkas-berkas yang teman-teman butuhkan bersamaan dengan lembar originalitas gitu. Untuk template penulisan karya akan dibuka setelah technical meeting ini selesai. Oke, untuk jumlah peserta yang akan lolos ke tahap final itu berapa persen? Em, Kalau dari kita itu bukan hitungan presentasi ya teman-teman, tapi kita akan mengambil 10 terbaik bagi teman-teman yang mengumpulkan karya di babak penyisihan untuk bisa maju ke babak final. Untuk ukuran font judul esai mengikuti template. Iya, benar banget. Jika terdeteksi ada unsur plagiarisme dari batas, apakah akan ada peringatan terlebih dahulu atau akan langsung didiskualifikasi? Oke, jadi kalau misalkan teman-teman sudah submisi karya lewat dengan deadline yang sudah ditentukan, teman-teman nggak bisa lagi nih untuk diperingati oleh kita. Jadi itu akan menjadi konsekuensi dan risiko dari teman-teman sendiri. Kalau misalkan batas plagiarismenya itu lebih dari 20%, maka teman-teman akan mendapatkan poin yang sangat kecil. Begitu. Apakah akomodasi untuk finalis harus semuanya atau opsional? Oke, untuk akomodasi itu sifatnya opsional ya Hah? teman-teman. Kretek. Kretek. Belum. Jika teman-teman ada yang berdomisili di Jabodetabek, itu bisa banget untuk bisa langsung ke UI, jadi nggak perlu mengikuti eh, akomodasi dari kami. Ataupun misalkan teman-teman dari luar Jabodetabek, tapi ingin ke sini berdasarkan biaya biaya akomodasi dan transportasi teman-teman sendiri, itu juga nggak apa-apa. Apakah ini harus penelitian studi berskala nasional atau boleh kita memakai studi kasus berskala kota? Dari kami kita nggak ada ketentuan khusus ya teman-teman. Tapi karena di rubrik penilaian itu mungkin kalau misalkan teman-teman lebih spesifik, itu akan lebih bagus. Untuk lembar originalitas dan link template karya akan dibuka setelah technical meeting ini selesai. Untuk pengecekan itu nggak ada pengecekan AI ya teman-teman. Jadi pengecekan hanya pure dari pengecekan plagiarisme Turnitin. Izin tanya, terkait materi esai, bagusnya menjadikan matematika sebagai dasar dari permasalahan atau cari bentuk masalahnya, terus diselesaikan dengan matematika. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, lagi-lagi ini dibebaskan kepada teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman bisa membawakan inovasi gagasan yang implementatif dan solutif, itu akan menjadi poin plus. Untuk saat babak final nanti, apakah harus ada guru pendamping yang menemani? Jawabannya, nggak perlu ya teman-teman. Oke, teman-teman boleh nih kalau misalkan masih ada yang mau ditanya, boleh banget tanya melalui tautan yang udah dikirim melalui kolom Zoom, kolom chat di Zoom.
Oke, mungkin akan aku beri waktu lagi sampai 13.43 kali ya teman-teman. Kalau sampai 13.43 tidak ada lagi yang bertanya, maka sesi Q&A akan saya segera sudahi. Oke. Apakah jika kita mengumpulkan karya Hamin 3 bisa diberitahukan tingkat plagiarism? Nggak bisa ya teman-teman. Tingkat plagiarism itu akan menjadi penilaian yang akan full dipegang oleh panitia dan juri. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin melihat tingkat plagiarism dari karya yang teman-teman kumpulkan, itu mungkin teman-teman bisa cek terlebih dahulu secara mandiri, begitu. Submit file essay berbentuk PDF ya, teman-teman. Apakah bisa memasukkan kebijakan pemerintah dalam esai? Bisa banget. Kita tidak eh, menghususkan untuk membahas apa di esai yang akan kalian tulis. Sertifikatnya ini nanti berskala nasional atau bagaimana, Kak? Iya, benar banget. Untuk sertifikat, nanti ada dua ya, teman-teman. Sertifikat peserta dan sertifikat pemenang. Dan dua-duanya itu adalah berskala nasional. Apakah poinnya tinggi bila memaksimalkan jumlah halaman? Belum tentu ya, teman-teman. Jadi, itu akan sesuaikan lagi dengan rubrik penilaian. Karena jumlah halaman tidak masuk ke indikator penilaian yang kita bawakan. Apakah jika kita tidak lolos babak penyisihan, tetap dapat sertifikat? Oke, sesuai dengan guidebook, nanti seluruh peserta yang mengikuti babak penyisihan akan mendapatkan e-sertifikat keikutsertaan lomba. Jadi teman-teman yang nggak lolos ke babak final juga tetap dapat sertifikat ya teman-teman, tapi bentuknya adalah digital. Apakah di template karya itu sudah mencakup semua yang harus kita ikuti? Apakah boleh menambahkan sesuatu selain dari yang ada di template? Oke, kebetulan yang ada di template itu sudah cukup mendetail ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin menambahkan sesuatu selain dari yang ada di template, itu boleh banget. Akan tetapi, eh, penilaian akan tetap mengikuti indikator penilaian secara objektif yang ada di buku panduan. Apakah sekolah mendapatkan email pemberitahuan juga mengenai partisipasi peserta didik di perlombaan ini? Jawabannya enggak ya teman-teman. Jadi yang mendapatkan email hanyalah email yang teman-teman daftarkan di formulir registrasi yang teman-teman submit. Apakah boleh membandingkan ide inovasi dengan ide pemerintah yang dalam hal ini berupa evaluasi? Boleh banget ya teman-teman. Akan tetapi, jangan dilupakan juga bahwa esai ini adalah esai yang membutuhkan peran ilmu matematika, statistika, dan atau ilmu aktuaria di dalamnya. Jadi nggak apa-apa banget ya. Untuk minimal halaman karya esai dari kita itu nggak ada ya teman-teman. Hanya ada maksimal halaman, yaitu berjumlah 15. Apakah yang juara akan mendapatkan benefit lebih besar peluang masuk UI jalur SNBP jika memasukkan sertifikat juaranya di jurusan tertentu? Tentu saja ya teman-teman, jika teman-teman nantinya lolos ke babak final dan mendapatkan juara dan mendapatkan sertifikat, sertifikat ini tingkatnya adalah skala nasional. Jadi, teman-teman bisa nih taruh sertifikat pemenang tadi untuk mendaftarkan diri di jalur di SNBP. Untuk jurusan-jurusan tertentu itu bukan jadi masuk ranah kami ya teman-teman. Akan tetapi untuk di Departemen Matematika sendiri, yaitu program studi matematika, statistika, dan atau ilmu aktuaria, jika teman-teman ingin mendaftarkan diri di sini, maka itu akan menjadi poin plus.
apakah sertifikat peserta bisa dikurasikan? Oke, sebentar. Em, aku baru baca, jadi kurasi itu yang dipegang kan dari Kemendikdasmen ya teman-teman. Jadi untuk hal ini kita nggak bisa menjamin apa-apa nih, karena itu bukan jadi ranah kami. Jadi sertifikatnya tidak hanya bisa dipakai di jurusan matematika saja ya Kak. Iya, benar banget. Kalau teman-teman mau mendaftarkan diri di jurusan lain juga bisa kok. Apakah jika kita menyinggung pemerintah di esai, apakah akan dilindungi keselamatan pembuatnya? Oke, em, selama teman-teman mematuhi tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti hal-hal yang mengandung SARA atau hal-hal yang sekiranya ada di buku panduan, itu aman banget ya teman-teman. Setelah itu, kalau misalkan teman-teman ingin mungkin menyinggung pemerintah, eh, karya teman-teman akan dirahasiakan untuk identitasnya. Karena di sini kita juga nggak berhubungan sama sekali kok sama pemerintah. Jadi aman aja. Dan untuk esainya sendiri juga nggak akan kita publikasikan kemana-mana dan hanya akan digunakan oleh juri, panitia, dan peserta lomba itu sendiri. Apakah sertifikat ini bisa digunakan untuk LPDP dan bagaimana? Untuk LPDP, mungkin aku nggak bisa menjamin ya teman-teman. Cuman karena ini adalah lomba tingkat nasional, teman-teman bisa mengkonsiderasikan untuk mencantumkan sertifikat ini karena sertifikat ini adalah sertifikat yang resmi diadakan oleh Departemen Matematika Universitas Indonesia. Kalau tadi aku dengar pas grand opening itu sertifikat juara math competition aja yang menjadi prioritas. Apakah lomba esai juga diprioritaskan? Nah, untuk hal ini kita juga nggak bisa menjamin ya teman-teman. Untuk perbandingan antara sertifikat juara math competition dan juara di lomba esai terkait dengan change teman-teman diterima atau misalkan diterima di instansi universitas yang ingin teman-teman daftarkan, itu akan menjadi kebijakan dari departemen lagi, teman-teman. Jadi untuk panitia itu nggak bisa menjamin apa-apa ya, tapi sertifikat lomba esai juga masih bisa dicantumkan dan masih bisa menjadi nilai plus untuk teman-teman bisa mendaftarkan diri di SNBP. Apakah sertifikat bagi yang tidak lolos penyisihan juga bisa untuk SNBP, Kak? Oke, jadi karena sertifikat terkait SNBP ini kan yang megang adalah dari Kemdikbudnya ya teman-teman. Tapi sertifikat yang dicantumkan itu kan aku nggak tahu apakah harus yang juara atau yang peserta. Cuman kalau misalkan bisa dicantumkan, harusnya bisa-bisa aja. Tapi kalau misalkan untuk jadi poin plus, menurut aku itu akan tetap dilirik sertifikat yang menjadi juara gitu. Tapi kalau misalkan untuk sertifikat yang jadi peserta aja, kita nggak bisa menjamin ya teman-teman. Ini kan ada kategori mahasiswa dan SMA atau sederajat ya Kak. Nah, penilaian dan juara-juaranya itu dipisah atau bagaimana Kak? Bener banget teman-teman. Untuk essay competition kategori mahasiswa dan SMA sederajat itu dipisah ya dari penilaian dan juara-juaranya. Grand Opening memberikan prioritas pertama untuk SNBP ke Departemen UIK. Nah, kalau esai, apakah juga begitu? Oke, mungkin aku tadi nggak ikut Grand Opening, tapi mungkin eh, lomba essay competition ini kan juga menjadi salah satu lomba yang menguji kritik dan inovasi kalian dalam menuangkan suatu gagasan ke dalam karya tulis. Jadi, untuk masalah prioritas,
dari pihak panitia itu lagi-lagi nggak bisa menjamin apa-apa ya teman-teman. Tapi sertifikat esai ini juga masih dapat nilainya kok untuk bisa mendaftarkan diri di SNBP. Jadi aman aja. Kak, kalau nanti mau tanya sendiri setelah selesai ke admin komunitas, ya Kak. Oke, boleh ya teman-teman. Teman-teman boleh bertanya melalui grup Q&A di komunitas, atau misalkan kalau mau bertanya lewat personal chat melalui admin komunitas, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa tanya di grup Q&A aja ya teman-teman, karena biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi yang sekiranya nggak kepikiran untuk ditanya. Gitu. Oke, mungkin akan aku tunggu lagi Oke, Kak, apakah masih bisa diprioritaskan untuk SNBP di fakultas lain selain MTK? Kalau ini lagi-lagi panitia nggak bisa menjamin ya teman-teman, karena untuk SNBP sendiri ini kan yang megang antara pihak SNPMB dan pihak departemen atau pihak fakultas. Akan tetapi karena sertifikat ini adalah sertifikat skala nasional, itu akan bisa menjadi poin plus juga jika teman-teman ingin mendaftarkan diri di SNBP di fakultas lain selain matematika. Kak, technical meeting berapa lama lagi? Oke, setelah sesi Q&A akan ada sesi dokumentasi dan sesi penutupan ya teman-teman. Setelah itu sesi technical meeting disudahkan. Oke, mungkin untuk kali ini aku tunggu sampai 13.54. Kalau misalkan nggak ada yang nanya lagi, sesi Q&A akan aku udahi. Oke, karena pukul sudah menunjukkan waktu 13.54, maka sesi Q&A akan saya akhiri. Jika teman-teman ada yang ingin menanyakan pertanyaan yang belum terpikirkan, nanti teman-teman bisa gunakan grup komunitas yang ada di WhatsApp, di grup Q&A, atau bisa PC pribadi ke admin yang ada di grup komunitas tersebut ya. Kalau begitu aku stop share dulu. Oke, jadi sesi Q&A itu adalah sesi terakhir dari pemaparan penjelasan terkait technical meeting. Harapannya teman-teman bisa mendapatkan penjelasan dan informasi yang lengkap dari technical meeting ini supaya teman-teman mengikuti atau menulis karya yang teman-teman tulis di essay competition kategori siswa ini tanpa adanya masalah ya. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang ingin bertanya, nanti teman-teman bisa gunakan grup komunitas di grup Q&A. Kalau begitu, sesi penjelasan PPT Technical Meeting akan saya akhiri dan akan saya kembalikan ke Rena selaku Master of Ceremony. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Satrio atas penjelasannya ya. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman atas antusiasmenya untuk bertanya. Semoga seluruh peserta sudah mendapatkan kayak gambarannya yang lebih lengkap mengenai teknis dan aturan babak penyisihan. Sebelum kita benar-benar menutup acara, mari kita abadikan momen hari ini bersama-sama. Jadi untuk sesi dokumentasi, seluruh peserta boleh banget nih untuk menghidupkan kameranya ya. Ayo teman-teman, eh, kita ditunggu ngidupin kameranya buat dokum. Ayo teman-teman boleh banget nyalain kameranya. Sebentar kita mau dokum dulu. Oke.
Jam 1.57 kita dokum ya guys. Jadi yang kalau masih mau beres-beres dulu, taruh kamera dulu boleh banget. Oke, karena udah 1.57 langsung aja. Jadi kita mulai dari slide pertama dulu ya. Jadi semuanya boleh siap-siap. Oh itu mundur ya. Tiga, dua, satu. Oke, thank you. Mohon dijaga dulu teman-teman posenya sekarang yang ke slide yang kedua. Tiga, dua, satu. Oke, buat dokumnya udah semua. Sekarang kita akan tutup. Oke, dengan berakhirnya sesi pemaparan, tanya jawab, dan juga dokumentasi, maka usailah sudah rangkaian acara Technical Meeting Essay Competition Logika UI 2025. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, dan partisipasi seluruh peserta. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu pantau update informasi terbaru melalui media sosial resmi Logika UI 2025. Saya Rena, mewakili seluruh panitia Logika UI, memohon maaf apabila selama acara ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Akhir kata, saya pamit izin undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan siang hari ini. Sampai jumpa di babak penyisihan. Terima kasih semuanya. Udah boleh leave ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Aku izin N ya teman-teman.